Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini di Masjid Fatmawati, Jakarta. Masjid Al-Hidayah, daerah Fatmawati, Jalan Fatmawati. Kembali kita melanjutkan, sebenarnya ini kajian berseri. Seri 1 dan 2 sudah pernah kita selenggarakan di daerah mana? Pokoknya Jakarta juga. Nah, kali ini seri 3. Maka mungkin ada di antara, karena jaraknya cukup lama, lebih dari 2 tahun kayaknya antara seri 2 dan untuk saat ini. Mungkin ada sebagian di antara Bapak Ibu yang baru bergabung. Semua baru. Ini baru semua. Berarti dimulai dari awal atau lanjut? Gimana Pak? Dari awal? Nggak apa-apa. Nanti yang sudah pernah ikut protes? Oh enggak. Ini kirim ke Pak Seto. Ini malah nggak muncul berapa ya? Begitu. Oh iya. Baik, berarti kita coba mulai dari awal ya. Mohon ditunggu sejenak. Belajar waris kalau nggak pakai media tulisan itu seperti Anda ngambil air tanpa wadah. Ini sedang diupayakan untuk koneksinya. Hmm. 8619 ya, oke. 8619 yang itu pakai koneksi apa? Wifi apa dia? Sama, jaringan Al-Hidayah? Iya. Enggak, ANB? ANB? Iya, ANB. Coba pakai yang ini dulu, Sir. 1299 4295. Ini pasti minta password. Betul belum?
25 Ustaz. 04 25. Ada. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah berhasil masuk ya. Bismillah, semoga stabil nanti. Doakan semoga koneksinya stabil ya. Taib, kita mau bahas buku pengantar ilmu waris dari dasar karena waktunya terbatas. Nanti mungkin saya bicara kurang lebih 45 menit, sisanya Anda baca sendiri bukunya. Nanti sisanya bisa diskusi. Jadi sederhananya seperti ini. Tentang buku pengantar ilmu waris ini walhamdulillah kami tulis di masa pandemi dan sudah pernah kita bedah sampai selesai di ANB Channel. Ada beberapa kajian tentang masalah waris yang ada yang pakai buku dan ada yang tanpa buku di ANB Channel. Anda mungkin nanti bisa pilih yang pakai buku jika mau ikut dari awal sampai akhir. Dan kajian ini juga berulang, dibedah kembali secara online di Ahsan TV setiap bulan sekali dan sudah sampai di pertengahan buku. Saya akan berikan sedikit peta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa tampak di sini? Belum. Ilmu sudah. Sudah. Jadi ilmu tentang masalah harta itu ada dua ya. Ilmu tentang masalah harta itu ada dua. Ada ilmu tentang masalah harta untuk orang yang hidup dan ada ilmu tentang masalah harta untuk orang yang mati. Ilmu tentang masalah harta untuk orang yang hidup ini dipelajari dalam kajian fikih muamalah. Sedangkan untuk orang yang mati maka ini dipelajari dalam kajian fikih waris. Karena itu mengingat fikih waris berkaitan dengan masalah yang mati, maka ilmu ini jika disandingkan dengan setengahnya dengan sebelahnya berarti dia seperti setengahnya. Makanya ilmu waris disebut sebagai setengah ilmu karena dia membahas hartanya orang yang mati. Mati itu kan pasangannya apa? Hidup. Sehingga sesuatu ketika digandengkan dengan pasangannya dia seperti setengahnya. Sudah? Selanjutnya, sebelum kita mengkaji tentang masalah ilmu waris, terlebih dahulu kami perkenalkan mengenai perpindahan harta. Perpindahan harta dalam keluarga. Saya mau tanya, apakah harta yang dimiliki oleh suami otomatis milik istri? Ya atau tidak? Tidak. Apakah harta yang dimiliki istri otomatis milik suami? Tidak. Apakah harta yang dimiliki orang tua otomatis milik anak? Iya atau tidak? Iya. Tidak. Kalau milik anak apakah otomatis milik orang tua? Tidak. Semuanya tidak jawabannya. Karena tidak ada istilah otomatis. Sehingga siapa yang memiliki maka dia yang paling berhak. Sementara orang lain baik istrinya sendiri bahkan termasuk anaknya dia baru berhak memiliki ketika melalui proses yang diizinkan secara syar'i. Maka ada aturan perpindahan harta dalam keluarga. Sehingga dari suami ke istri di situ ada aturannya. Dari ortu ke anak juga ada aturannya. Dari anak ke ortu juga ada aturannya. Enggak ada istilah apa yang dimiliki oleh suami otomatis milik istri, apa yang dimiliki oleh ortu otomatis milik anak atau sebaliknya. Tidak ada istilah seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini dasar yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas pertama perpindahan dari ortu ke anak.
Perpindahan dari ortu ke anak dan istri. Di situ ada 3. Yang pertama adalah nafkah. Yang kedua hibah atau hadiah. Yang ketiga warisan. Ada nggak yang keempat? Wasiat, ada nggak? Apakah wasiat bisa terjadi antara orang tua dengan anak? Tidak, karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Zakat, mungkin nggak zakat? 4, zakat. Apakah zakat bisa menjadi salah satu pilihan proses perpindahan harta dari ortu ke anak? Tidak, karena zakat tidak boleh diserahkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga perpindahan harta dari ortu ke anak hanya ada 3 kemungkinan: nafkah, hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Sudah? Bapak pahami perbedaannya agar bisa mendudukkan ini masuk kategori hibah ataukah ini masuk kategori warisan ataukah masuk kategori nafkah. Kalau kita tahu perbedaannya, maka jika menghadapi kasus kita jadi bisa menyelesaikan lebih baik. Sekarang yang pertama, nafkah. Nafkah ini sifatnya wajib. Ortu punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Kemudian yang kedua, nafkah itu nilainya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, nafkah bagi masing-masing anak bisa jadi berbeda-beda karena menyesuaikan apa? Kebutuhan. Nafkah anak yang sehat dengan nafkah anak yang sakit, gede mana? Yang sehat, yang sakit? Yang sehat. Karena anak yang sehat, mana yang lebih besar, nafkah anak sehat dan nafkah anak sakit? Yang sakit, gak doyan makan ya. Sehingga nafkahnya lebih gede atau lebih kecil? Lebih kecil yang sehat. Maka terjadi perbedaan seperti itu diperbolehkan mengikuti kebutuhan. Sehingga tidak boleh anak yang nafkahnya lebih sedikit protes kepada anak yang nafkahnya lebih banyak. Kamu menghabiskan banyak harta dari bapak, bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Nah, dia sakit kan bukan pilihannya. Allah jadikan salah satu anak sebagai ujian bagi orang tua, sehingga sang anak ini mengalami sakit. Kalaupun sakit menghabiskan banyak dana dari orang tua, itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan kalau sang anak nanti dikurangi jatah warisannya. Karena yang namanya nafkah itu menyesuaikan kebutuhan. Anak yang pinter dengan anak yang kurang pinter, nafkahnya sama tak? Beda. Mana yang lebih gede? Yang pinter ya. Karena sekolahnya lama. Kamu kok nggak pernah lulus toh? Sudah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tambah S4, sekolah terus. Baik. Berikutnya hibah atau hadiah. Untuk hibah dan hadiah ini sifatnya tidak wajib. Sehingga seorang suami tidak wajib memberikan hibah kepada istrinya apabila sang suami telah mencukupi kebutuhan istrinya. Sebagai contoh ya, nafkah wanita normal di Jakarta per bulan itu berapa? 1 juta cukup? 3 juta. 3 juta. Baik, misalnya 3 juta ya. 3 juta. Gaji suaminya 20 juta. Nafkah untuk istrinya 3 juta. Apabila sang istri dikasih 5 juta, berarti yang nafkah yang mana? Yang sesuai kebutuhan normal yang cukup, sisanya itu hibah. Maka ibu-ibu bisa jadi Anda mendapatkan nilai yang lebih dari suami. Tolong Anda pahami itu statusnya hibah. Dan hibah itu di luar kewajiban suami. Selanjutnya, hibah atau hadiah itu sah
jika sudah diserahkan. Statusnya sah jika sudah diserahkan. Apabila baru sebatas secara lisan dan belum pernah diserahkan, maka belum bisa menjadi hibah yang sah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sehingga kalau suami pernah bilang ke istri, besok saya akan belikan cincin untuk kamu, ternyata besoknya belum juga, ya besok lagi, besok terus, pokoknya besok terus kan, karena besok itu bisa sampai kiamat kan ya. Maka misalnya sang suami ngomong kepada istrinya, besok akan aku belikan cincin untuk kamu, tapi nggak pernah terrealisasi, apakah sah sebagai hibah? Tidak, karena hanya baru sebatas secara lisan. Paham ya? Sehingga hibah yang sah jika sudah diserahkan. Kemudian ada aturan tambahan. Hibah itu harus dilakukan ketika masih sehat. Ketika masih sehat. Jika si pemberi hibah memberikan hibah dalam posisi sudah sakit-sakitan, misalnya seorang bapak sudah dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama, nampaknya tidak ada harapan untuk kembali pulih seperti dulu, lalu beliau ngomong sama semua anaknya dikumpulin, ini tanah bapak untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu, sudah selesai sampai habis. Status pemberian ini dalam posisi beliau mendekati kematian, ini bukan hibah tapi wasiat. Kenapa? Karena hibah menjelang wafat itu dinilai sebagai pemberian yang akan dilimpahkan pasca kematian, dan itu wasiat. Karena itu hibah seperti ini jadinya batal, sebab tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan syarat hibah. Untuk anak hibah wajib sama. Sehingga tidak boleh ada anak yang diberi hibah sementara yang lain tidak, atau salah satu diberi hibah lebih banyak sementara yang lain enggak dapat atau lebih sedikit. Jika ada ketidaksamaan dalam hibah, statusnya dolim. Ketidaksamaan dalam hibah terhadap anak, statusnya dolim. Baik, pertanyaannya, apakah hibah untuk istri wajib sama? Tidak. Kenapa? Karena cuma satu, ya. Pembandingnya kan tidak ada, kan? Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah warisan. Sekarang kalau warisan itu seperti apa, Pak? Warisan itu di luar kendali manusia. Ini Allah sendiri yang mengatur. Oleh karena itu, warisan bersifat otomatis. Otomatis itu artinya tidak butuh akad. Sehingga tidak ada istilah akad warisan itu tidak ada. Kalau akad hibah ada, tapi kalau akad warisan tidak ada. Karena itu warisan tidak bisa dibatalkan. Kenapa tidak bisa dibatalkan? Sebab Allah yang mengatur. Sehingga tidak ada istilah, misalnya bapak emosi sama anaknya, terus dia bilang, kamu besok enggak saya kasih warisan. Ya, walaupun bapaknya pernah ngomong kayak gitu, kalaupun bapaknya mati, anak tadi dapat warisan enggak? Dapat. Seorang bapak bilang sama anaknya, aku sudah tidak lagi mengakui kamu sebagai anak. Kalimat seperti ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Salah. Karena anak selamanya akan anak. Lah terus dia keluar dari mana, Pak? Kan dia bukan keluar dari batu. Dia punya bapak. Bapaknya siapa lagi kalau bukan kamu? Maka walaupun sang bapak emosi sama anak, kemudian tidak lagi mengakui status si bocah itu sebagai anak, tetap dia statusnya akan anak dan nanti akan dapat warisan. Karena yang namanya warisan tidak bisa dibatalkan.
Baik. Insya Allah di bagian ini kita akan fokus di posisi warisan. Dan Anda bedakan dengan hibah tadi ya, bahwa hibah itu boleh jika orangnya sehat. Tapi kalau orangnya sudah mati, berarti status harta itu berpindah sebagai apa? Warisan. Selanjutnya, di buku kita sebutkan ya tentang ayat-ayat warisan. Ayat warisan paling banyak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Coba kita buka surat An-Nisa. Di awal dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang pembagian waris. Yang ringkasnya di ayat 11. Allah menjelaskan pembagian waris untuk anak, untuk orang tua, kemudian untuk saudara seibu. Lalu di ayat 12 Allah menjelaskan warisan antara suami istri, kemudian warisan untuk saudara ya, dan warisan untuk kasus kalalah, orang yang tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Setelah Allah menjelaskan tentang rincian-rincian pembagian waris itu, di ayat 13 Allah menyebutkan tentang janji. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Demikianlah aturan Allah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang mau mengikuti aturan waris itu akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yudkhil wa yata'adda hududah, dan dia melawan aturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dari kesimpulan ayat yang kita baca tadi, maka mohon Anda pahami bahwa pembahasan masalah warisan, bahwa masalah warisan itu tidak hanya masalah dunia, tapi dia urusan dunia akhirat. Maka jangan dianggap ini akan berakhir ketika di dunia. Jika masih ada bagian yang belum beres, nanti akan lanjut di akhirat. Sehingga ayat ini memberikan prinsip bagi para kaum muslimin. Bisa jadi kau menang dalam pembagian warisan itu, sehingga kau mendapatkan jatah yang lebih banyak, tapi itu bukan hakmu. Gak ada yang bisa nuntut, keluarga juga gak bisa ngapa-ngapain. Kau bisa dapat lebih banyak secara legal, dilindungi oleh hukum. Tapi ingat, hidup tidak sekali, nanti akan ada kehidupan yang kedua, di mana kau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian orang yang komentar seperti ini. Loh, ini kan harta bapak saya, harta orang tua saya. Ya terserah kita, anak-anaknya mau bagi, kan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Betul, ini harta peninggalan bapakmu, harta orang tuamu. Tapi yang namanya kepemilikan di dunia dibatasi oleh aturan. Kepemilikan di dunia dibatasi oleh aturan. Sehingga enggak ada istilah orang bebas menggunakan sesuka dirinya. Sebagai contoh ya, Anda misalnya punya sawah, sebidang sawah, yang secara legal hukum status tanah ini lahan hijau. Baik, Bapak mau bangun gedung di situ, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Statusnya lahan hijau. Loh, ini kan sawah saya. Kenapa saya nggak boleh bangun gedung di sini? Iya betul, ini sawah Bapak, tanah Bapak. Tapi kalau Bapak mau bangun hotel di sini, mau bangun perumahan di sini, harus ngikuti prosedur yang berlaku, ada aturannya. Tanah ini dibuat kuning dulu, kemudian nanti Bapak ngurus IMB dulu, baru boleh bangun. Itu manusia dengan manusia, dan mereka mengakui itu.
Sehingga mereka yang paham tentang aturan masalah pertanahan, paham tentang aturan masalah pengaturan kota, tata letak kota, dia kan tahu kayak gitu, tanah-tanah dia sendiri, tapi bangun dilarang. Di Jakarta ada nggak? Ada? Banyak. Orang kalau nggak punya IMB, walaupun dia di tanahnya sendiri, boleh bangun? Kalau nggak punya IMB, nggak boleh. Dia harus ngurus dulu. Maka hal yang sama. Ketika kau punya harta di hadapan aturan Allah, jangan berpikir ini kan harta saya, terserah saya. Ini salah ngomong kayak gini. Betul itu harta kamu, itu harta warisan bapakmu, tapi kepemilikan di dunia ini dibatasi oleh aturan. Sehingga orang tidak boleh merasa dia punya kebebasan untuk menggunakannya, sementara di sana ada aturan. Maka berlaku dalam masalah muamalah, berlaku juga dalam masalah warisan dan seterusnya. Orang yang tidak mau diatur dalam masalah muamalah, itu pernah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Umatnya siapa yang mereka nggak mau diatur dalam masalah muamalah? Umatnya Nabi siapa? Ya, coba kita lihat di sini. Di surat Hud ayat 87, Allah berfirman, Qalu ya Syu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah salatmu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak kami, dan agar kami tidak diberi kebebasan untuk melakukan terhadap apapun harta kami mana syak sesuai yang kami inginkan. Jadi kalau ada orang punya prinsip, ini kan harta kami terserah kami, itu sejatinya mewarisi perilaku siapa? Kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu diutus ke negeri mana? Madian, yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karakter orang kafir di zaman Syu'aib, yang suka mengurangi timbangan, kemudian ketika transaksi banyak yang gak jujur, saat mereka diingatkan dengan aneka pelanggaran muamalah, mereka bilang, au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Kenapa kamu larang kami untuk melakukan tindakan apapun terhadap harta kami yang kami inginkan? Nah, seperti itu, orang yang gak mau diatur kayak gitu ya. Sehingga hakikatnya mereka yang tidak mau diatur berkaitan dengan masalah harta muamalah ini melanjutkan, melestarikan cara berpikir kaumnya Nabi Syu'aib, orang kafir yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ketemu orang seperti ini, kamu itu keturunan kaumnya Nabi Syu'aib itu gimana? Padahal mereka orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham seperti ini, berikutnya kita akan membahas tentang batasan harta waris. Jadi berkaitan dengan masalah distribusi harta, distribusi atau penggunaan harta. Penggunaan harta pasca kematian. Di situ ada urutan, Pak. Urutan yang pertama adalah untuk biaya penanganan jenazah. Untuk biaya penanganan jenazah. Ada? Yang kedua, untuk melunasi utang. Yang ketiga, untuk wasiat. Nah, jika masih ada sisa, baru bagi waris. Seperti ini urutan penggunaan harta mayit pasca kematian. Jadi yang pertama, diambil sebagian dana untuk penanganan jenazah. Misalnya
Beliau punya warisan 50 juta. Biaya pemakaman di Jakarta berapa? 10 juta cukup? Tanahnya 3,5. Tanah, kemudian ambulan, kembang setaman, total 5 juta ya, termasuk tenaga yang gali dan seterusnya. Anggaplah misalnya 5 juta. Maka 5 juta ini dikeluarkan dulu untuk biaya penanganan jenazah yang bersangkutan. Baik. Dan para ulama mengatakan yang lebih sesuai sunnah, biaya penanganan jenazah itu tidak diambilkan dari donasi, tapi murni dari harta mayit. Di antara dalilnya adalah peristiwa yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, beliau itu hanya punya 1 lembar kain. Dan itu dipakai ketika peristiwa perang. Beliau meninggal perang apa? Mus'ab bin Umair meninggal peristiwa perang apa? Perang Uhud. Anda bisa bayangin, cuman bawa 1 helai kain jadi sarung dan baju. Jadi diikat di dada gini. Bawa pedang, bawa tombak atau bawa senjata sambil memegang bendera kaum muslimin. Hanya ini yang dipakai. Enggak pakai celana, enggak pakai yang lain. Perang tapi hanya membawa 1 lembar kain. Saat beliau wafat, lembar kain itulah yang dipakai untuk kafan. Ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan. Ditutupkan di kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya Nabi SAW perintahkan tutupkan kepalanya dan kakinya ditutupi dengan rumput, lalu dimakamkan. Ada beberapa sahabat yang mereka punya kelebihan harta, tapi tidak ada satupun yang nyumbang. Sehingga ini jadi dalil bahwa untuk penanganan jenazah biayanya murni diambilkan dari harta mayit. Baik. Selanjutnya, selesai penanganan jenazah jika masih ada sisa untuk melunasi utang. Nah, utang ini ada 2. Utang Bani Adam sesama manusia dan utang agama. Dahulukan yang mana? Utang Bani Adam. Baik. Jika utang Bani Adam sudah selesai, masih ada sisa, baru utang agama. Contoh utang agama itu apa, Pak? Zakat yang belum terbayar, kemudian pernah melakukan pelanggaran haji atau umroh belum bayar dam, atau belum bayar fidyah puasa, atau pernah kafaroh sumpah yang belum dia selesaikan. Ini semuanya utang agama. Termasuk nazar. Jika yang bersangkutan pernah nazar sedekah atau apa, tunaikan dulu, karena ini utang agama. Baik. Ada beberapa jamaah dari Jakarta, mereka bilang ibu saya itu nyimpan emas dalam jumlah banyak tapi nggak pernah dizakati. Saya tahu beliau tidak pernah bayar zakat, cuman koleksi saja, koleksi emas, perhiasan itu banyak, bahkan sampai ratusan gram. Terus gimana itu, Pak? Ya wajib dizakati. Caranya gimana? Padahal bertahun-tahun. Coba Bapak gali sesuai kemampuan Bapak dalam mendapatkan info. Ibu mulai dapat emas sebanyak sekian gram tadi sejak kapan? Misalnya Anda tarik mundur, ya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Lalu beliau tidak pernah bayar zakat. Berarti nanti Bapak bayar zakat untuk perhiasan itu dengan Anda lihat berat terakhir sebagai acuan ya. Sudah? Kalikan 5, 2,5%. Tetap wajib dikeluarkan walaupun orangnya sudah meninggal. Karena utang zakat ada hak fakir miskin atau hak para 8 asnaf yang berhak mendapatkan, dan itu tidak bisa gugur walaupun orangnya tidak paham. Tapi Pak, ibu saya dulu belum ngerti tentang ini. Walaupun belum ngerti, beliau tidak berdosa, tapi kewajiban mengeluarkannya tidak hilang. Karena ada siapa? Orang yang berhak mendapatkan, fakir miskin, para ghorimin dan seterusnya. Baik. Kemudian jika utang agama sudah lunas, kok masih ada sisa dan beliau pernah berwasiat, maka ditunaikan wasiat. Nah, sekarang saya kasih contoh.
Setelah wasiat ditunaikan masih ada sisa, barulah diwariskan. Kita kasih contoh ya. Contoh. Si A meninggal dengan warisan 300 juta. Baik. Punya utang rumah sakit senilai 50 juta. Biaya makam tadi kita sepakat anggaplah 5 juta. Beliau pernah berwasiat sepertiga, atau sepertiga kan 100 juta ya. Karena beliau tahu saldonya 100 juta, beliau wasiat 100 juta untuk Masjid Al-Hidayah. Nah, begitu. Pertanyaannya, berapa warisannya? Baik, boleh dihitung. Waktu Anda 1 menit. Berapa? 145. Baik, coba kita hitung ya. Nah, kita hitung. Kita hitung. Hitung waris. Kita baru ngitung nilai total warisannya, belum pembagiannya ya. Nah. Jadi tunaikan apa dulu? Biaya makam. Tadi berapa? 5 juta. Terus utang berapa? 150 juta. Baik. Oh, utangnya 50 juta. Sudah? Sebentar dulu. Sisa 245 juta. Baik. Wasiat itu maksimal sepertiga dari sisa. 100 juta jika dibandingkan dengan 245 juta, ini boleh atau tidak? Melebihi sepertiga. Sehingga wasiat ini jika dibandingkan ini statusnya lebih dari sepertiga. Nah, ketika wasiat itu lebih dari sepertiga, maka tetap ditunaikan namun maksimal sepertiga. Tetap ditunaikan tapi maksimal sepertiga. Nah, maka ngitung sepertiganya dari mana? Sepertiga dari 245 sama dengan berapa? Berapa Pak yang bawa kalkulator? 82 juta. 82 juta. Ini nilai wasiat. Udah benar nih 82. Baik. Sudah? Berarti sisa setelah ditunaikan wasiat adalah 245 dikurangi 82 berapa? 163 juta. Inilah nilai warisan. Ini nilai warisannya. Baik, paham insyaallah? Tadi jawabnya berapa? 145. 145 itu ketika 100 Bapak ambil 100 kan jadi 200 dikurangi 55, 145. Nah, cara ngitung seperti itu kurang tepat. Yang benar utang sisanya sepertiga wasiat. Kalau wasiatnya sepertiga, sisanya itulah baru warisan. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Berapa tadi ini? 163 juta. Baik. Selanjutnya, setelah kita bahas masalah urutan tadi, kemudian berikutnya kita bahas tentang batasan harta waris.
Inti dari harta waris adalah harta yang dimiliki mayit sebelum dia meninggal. Intinya ini. Harta yang dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal. Dan ini mencakup beberapa jenis harta. Meliputi 1. Tabungan dan semua barang atau properti milik mayit. Yang kedua, simpanan. Di buku ada ya. Kalau Bapak Ibu punya buku tinggal lihat aja di buku ya. Simpanan yang baru bisa atau simpanan milik mayit yang baru bisa dicairkan jika meninggal. Kan banyak kayak gitu ya. Ini termasuk warisan. Yang ketiga, royalti yang dimiliki mayit karena jasanya atau karena karyanya, dari karyanya. Tapi diberikan secara bertahap. Misalnya tiap bulan atau tiap sesi 1 tahun. Namun terus diberikan walaupun orangnya sudah meninggal. Semua ini termasuk di antara harta warisan. Baik, pertanyaannya. Kotak infak takziah itu warisan atau bukan? Kotak infak takziah warisan atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena harta itu baru muncul pasca orangnya meninggal. Ya. Harta itu baru muncul pasca orangnya meninggal. Baik. Kasus. Ini ada case ya. Seorang ASN. Baik. Pensiun. Lalu dia punya istri. Ini meninggal. Nah, saat ASN ini meninggal, terus ada pensiun terusan, ya. Namanya pensiun terusan. Diberikan ke istri. Pertanyaannya, ini warisan atau bukan? Warisan atau bukan? Warisan atau bukan? Warisan. Bukan. Kalau itu warisan, anak boleh nuntut, boleh minta. Kalau bukan warisan, anak tidak boleh minta. Warisan atau bukan? Bukan. Kok jadi beda pendapat? Ada khilaf. Baik, bapak-bapak ada yang punya buku? Yang punya buku ada? Bapak-bapak yang punya buku ada nggak? Ada 1. Yang belakang ada 2. Baik. Ibu-ibu ada? Ada. Baik. Silakan cari di buku itu. Warisan atau bukan? Iya dicari. Waktu Anda 1 menit. Warisan atau bukan? Bukan. Ya. Jadi yang benar pensiunan terusan itu bukan warisan. Kenapa Pak? Itu hibah dari negara. Itu hibah dari negara. Mayit sudah mendapatkan haknya ketika beliau masih hidup dalam bentuk dana pensiunan yang dia terima bulanan tadi. Begitu dia meninggal, negara tetap memberikan hibah kepada istri mayit sebagai pensiunan terusan. Sehingga yang seperti ini bukan warisan. Makanya ada syaratnya. Kapan seorang istri ASN itu tetap dapat pensiunan terusan?
Hah? Selama belum nikah lagi. Iya enggak? Hah? Bener enggak kayak gitu? Bener. Kenapa ketika dia belum nikah lagi tetap dapat? Karena dia enggak ada yang memberikan nafkah. Begitu sudah nikah lagi baru dikasih nafkah. Sehingga banyak mantan istri ASN yang nikah siri. Jadi kalau bapak ketemu berita ada nikah siri, jangan-jangan itu mantan istri ASN. Nah, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya. Jadi setelah kita paham tentang batasan harta waris, tugas berikutnya adalah mencari para ahli waris. Kita sudah punya seperti ini harta yang akan diwariskan. Terus siapa penerimanya? Penerimanya adalah para ahli waris. Baik. Garis besarnya seperti ini. Ada 3 sebab orang dapat warisan dari orang lain. 1, karena sebab nasab. 2, karena sebab pernikahan. 3, karena sebab pembebasan budak. Karena sebab pembebasan budak. Yang dapat warisan karena sebab pernikahan siapa? Istri dan suami. Walaupun belum terjadi hubungan badan. Misalnya pagi akad nikah, direncanakan nanti malam pertama, siang kecelakaan, mati. Maka yang masih hidup dapat warisan dari pasangannya, karena mereka suami istri yang sah dengan akad. Dah? Kalau nasab, banyak ini ya. Nanti insya Allah akan kita rinci. Pembebasan budak itu seperti apa sih Pak? Misalnya si A membebaskan budak B. Nah budak B setelah merdeka, dia kerja, dia beraktivitas, lalu punya tabungan. Jika budak B ini meninggal, sementara tidak ada keluarga, maka seluruh hartanya jadi milik si A. Nah si A ini disebut mu'tik atau mu'tikah. Orang yang membebaskan budak yang dia dapat warisan karena dia berjasa bagi si budak. Sudah? Selanjutnya kita akan melihat tentang jalur warisan karena nasab. Jalur warisan karena nasab. Jalur warisan karena nasab, yang punya buku lihat bukunya, itu ada ya. Skema jalur ahli waris ya. Anda cari sebelum bagan ahli waris itu ada jalur warisan karena nasab. Jadi nomenklatur penggunaan nama dalam penyebutan ahli waris itu mengacu kepada mayit. Saya pernah dapat pertanyaan dari orang. Bapak saya meninggal, ahli warisnya ibu, 2 anak, laki dan perempuan. Berapa jatah warisan masing-masing? Baik, ibu di sini ibu penanya atau ibu mayit? Dia bilangnya gini, ahli warisnya ibu dan 2 anak laki dan perempuan. Ibu di situ ibu penanya atau ibu mayit? Ibu penanya. Penanya bilang ibu, maksudnya ibu dia. Nah ini kan kalau salah, jadi misalnya saya pakai aplikasi ini, salah entry, dia masukinnya datanya salah. Ditulis ibu, ya sudah nanti kacau itu makanya. Yang benar siapa? Istri. Ya. Penyebutannya istri mayit.
Saya nulis buku pengantar ilmu waris, ada yang komentar, sekarang udah banyak aplikasi warisan, ngapain kamu tulis buku warisan? Betul, ada banyak aplikasi, tapi coba suruh pakai itu. Orang banyak salah kalau nggak punya pengantarnya. Maka sebenarnya buku ini lebih bersifat memberikan pemahaman umum. Kalau Anda ngitung pakai aplikasi silahkan. Dan bahkan kadang saya ngitung, kalau malas ngitung pakai aplikasi. Tapi Anda harus bisa menaruh input yang benar ya. Kalau inputnya salah nanti hasilnya pasti salah. Baik, jalur warisan karena nasab. Di sini ada A. Jalur warisan karena nasab itu ada 3. Ada furu', ada usul, dan ada hawashi. Ada yang menurun ke bawah, keturunan namanya furu', dan ada usul. Usul itu berarti orang yang di atas kita, bapak, kakek, dan seterusnya. Dan ada hawashi, itu orang yang berada di samping, saudara, paman, dan seterusnya. Sudah? Nah, jika ini mau dirinci, maka bisa kita bagi menjadi 4. Kita bisa bagi menjadi 4. Ada 4 jalur. Ada jalur bunuwah, ada jalur ubuwah, ada jalur ukhuwah, dan ada jalur umumah. Ada 4 jalur ya. Bunuwah, kemudian ubuwah, lalu ukhuwah, umumah. Insyaallah hafal? Bisa disebutkan 4 jalur tadi? Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Bunuwah dari kata ibnun. Ibnun itu apa? Anak, jalur anak. Ubuwah dari kata abun, jalur bapak. Ukhuwah dari kata akhun, jalur saudara. Umumah dari kata ammun, paman. Paman. Ya, makanya saya jajarkan dengan ubuwah, karena paman itu saudaranya bapak. Insyaallah dipahami ini. Baik. Anda perhatikan aturannya ya. Ahli waris yang lebih dekat mendapatkan warisan lebih banyak. Ahli waris yang lebih dekat bisa menutupi yang lebih jauh. Kaidahnya seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fa in baqiya minhu syai'un falirajulin dzakarin, fali aula rajulin dzakarin." Berikanlah warisan kepada yang berhak, jika masih ada sisa serahkan kepada lelaki yang terdekat dengan mayit. Serahkan kepada lelaki yang terdekat dengan mayit. Baik, jadinya gimana Pak? Nomor 1 lebih dekat dari nomor 2, lebih dekat dari nomor 3, lebih dekat dari nomor 4. Begini aturannya. Baik, ini aturan pertama, aturan 1. Aturan yang kedua, nomor 1 dapat lebih banyak. Ini kedekatan tadi ya, kedekatan. Jadi bacanya gimana tadi? 1 lebih dekat dari 2, lebih dekat dari 3, lebih dekat dari 4. Kedekatan. Baik. Nomor 1 dapat lebih banyak daripada 2. Ini kaitannya dengan jumlah yang didapat.
tapi tidak bisa saling menutupi dan tidak saling menutupi. Sehingga satu, ada dua, satu dapat, dua juga dapat. Baik, aturan ketiga. Satu dan dua menghalangi tiga dan empat. Begini, ini halangan. Satu dan dua menghalangi tiga dan empat. Ada satu, tiga dan empat nggak dapat. Ada dua, tiga dan empat nggak dapat. Udah? Tiga menghalangi empat. Ada tiga, empat nggak dapat. Halangan. Dah. Hafalkan ini, gunakan aturan di bawahnya. Insya Allah mudah bagi Anda untuk melihat peta keluarga. Gampang ya? Susah atau gampang? Jadi kata kuncinya hafal dulu 4 tadi. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Kalau sudah paham ini 1 sampai 4. 1 lebih dekat dari 2, lebih dekat dari 3, lebih dekat dari 4. 1 lebih banyak daripada 2, tapi tidak menutupi. Ada 1 dan 2 menutupi 3 dan 4. Ada 3 menutupi 4. Baik, sudah? Lanjut ya. Bingung nggak? Hah? Nggak bingung? Nggak pusing kan? Ini belum apa-apa ini. Kan belum ngitung tuh ini. Ini belum ngitung ya. Saya lanjutkan biar Anda tidak pusing. Lanjut ya. Ya. Dari 4 jalur ini para ulama mengatakan ahli waris yang laki-laki ada 15. Ahli waris yang laki-laki ada 15. Tolong nanti Anda hitung, kalau jumlahnya 15 berarti benar. Di sini ada A, mayit. Kemudian di sini ada anak laki-laki. Kemudian cucu laki dari anak laki. Di atasnya ada ayah, kemudian ada kakek dari ayah. Pasangan ayah adalah ibu. Saya kasih warna yang berbeda karena ibu bukan ahli waris laki-laki, saya tulis ibu. Di atasnya ibu ada kakek dari ibu. Laki-laki ya. Saya tulis di sini kakek dari ibu. Sudah? Selanjutnya. Di sebelah kanan ada saudara. Saudara ada 3. Kandung, kemudian saudara sebapak, lalu saudara seibu. Di bawah saudara ada keponakan laki-laki. Ini juga ada keponakan laki-laki. Baik. Di sebelah ayah ada paman. Ya. Ada paman. Nah, paman ini juga ada 2. Paman kandung dan paman sebapak. Saudaranya bapak, satu bapak beda ibu. Baik.
Kemudian di bawah paman kandung ada apanya mayit ini namanya? Sepupu. Keponakan kan yang ini ya. Ini tadi keponakan. Ini apa? Sepupu. Sepupu laki-laki. Ini juga sama. Sepupu laki-laki. Sekarang saya ajak Anda untuk ngitung. Tadi jumlahnya harus berapa? 15. 1, kasih nomor ya. 2, ya. 3, 4. Nah, kakek dari ibu nggak dapat. Kakek dari ibu tidak dapat. Karena statusnya dzawil arham. Baik. 5 saudara kandung, 6 saudara sebapak, 7 saudara seibu, 8 keponakan dari saudara kandung, 9 keponakan dari saudara sebapak. Baik. 10 paman, 11 paman sebapak, 12 sepupu laki-laki, 13 sepupu laki-laki dari paman sebapak, kurang 2. Salah berarti Pak ini. Baik. 14 suami mayit. Jadi dia dipisahkan karena tidak dari jalur nasab, tapi dari jalur pernikahan. 15 mu'tik. Baik. Sudah? Hafalkan. Yang hafal boleh pulang duluan. Insya Allah paham nih? Baik. Kalau mereka semua ini ada, yang dapat warisan siapa saja? Kalau mereka semua hidup, misalnya A meninggal, anggota keluarganya lengkap ada kayak gini. Yang dapat warisan siapa aja? Anak, bapak sudah, yang lain nggak dapat. Saudara kan ketutup. Ya, kita belum nyebut yang perempuan. Ini dulu yang laki-laki dulu. Paham ya? Sudah, sekarang kita beralih ke ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan ada 10. Ahli waris yang wanita ada 10. 10 itu siapa saja? Kita rinci seperti tadi ya. Jadi dimulai dari anak dulu. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat, maka saya kasih warna berbeda. Di sini ada anak, taruh mana ya? Baik, saya taruh di sini aja. Ada anak laki-laki. Nah, bawahnya ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki saya taruh di sini untuk nyambungkan dengan cucu perempuan ini. Jadi nulisnya nggak di bawah sini, cucu. Nah, ini cucu perempuan. Ini salah ini. Karena dia tidak boleh dari anak keturunan dari anak perempuan. Baik. Harus begini ya. Ya. Lalu atasnya ibu. Kemudian nenek dari ibu. Ada bapak di sini. Bapak.
Bapak karena laki-laki saya tulis di sini. Terus di atasnya ada nenek dari bapak. Sudah? Kemudian ada saudari kandung, lalu saudari sebapak, kemudian saudari seibu. Baik. Sekarang kita hitung. Anak perempuan 1, cucu perempuan dari anak laki-laki 2, ibu 3, nenek 4, nenek 2 5, saudari kandung 6, saudari sebapak 7, saudari seibu 8, kurang 2. Nah, sudah Anda bisa tebak. 9 istri, 10 mu'tiqah, wanita yang membebaskan budak. Total ada 10 ahli waris perempuan. Baik. Jika ada semua ya, yang laki-laki tadi ada semua, yang perempuan ada semua, yang dapat warisan bukan semuanya. Anak laki dan perempuan, bapak, ibu, nenek dapat enggak? Tidak, terhalang oleh bapak ya, karena yang lebih tinggi kan terhalang dengan yang lebih dekat dengan mayit. Anak laki perempuan, bapak, ibu, terus istri atau suami. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Jelas insyaallah? Baik, jadi ini menjelaskan daftar ahli waris. Tapi kalaupun ada semua, yang dapat hanya sebagian, yang lain terhijab, tertutup. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Nah, masalah ngitung saya nggak bahas di sini. Karena yang penting Bapak kenal hubungan dulu sehingga tahu ini kira-kira dapat atau tidak. Saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh ya. Jadi ada sebelumnya ini ada kerabat ahli waris dan ada kerabat namanya dzawil arham. Dzawil arham ini bukan ahli waris. Apa itu dzawil arham? Orang yang terhubung dengan mayit melalui seorang wanita. Orang yang terhubung dengan mayit melalui seorang wanita. Ya. Maka Anda bisa lihat di sini. Kenapa kakek ini nggak dapat? Kenapa kakek dari ibu nggak dapat? Karena dia nyambung ke A melalui ibunya. Dia nyambung ke A kan melalui ibunya. Berarti dia nyambung ke A melalui seorang perempuan. Maka kakek dari ibu tidak dapat. Namanya apa? Dzawil arham. Sekarang Anda lihat di sini ya. A punya dua anak, laki dan perempuan. Ya, istrinya B sudah meninggal lama, nggak punya warisan. A masih hidup dan dia yang pemegang harta satu-satunya. Lalu anak laki-lakinya punya anak perempuan, Q perempuan. Anak perempuan ini punya anak laki-laki, Z laki-laki. Baik. L meninggal 2019 awal pandemi. P meninggal
2020 saat Delta ya. Lalu A meninggal 2024 pasca pemilu. Pertanyaannya, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Hah? Ahli warisnya yang mana? Z dapat nggak? Kenapa? Nah, ini Dawil Arham. Dawil Arham. Lo kan cucu Pak? Iya cucu, tapi cucu dari anak perempuan. Nah kasih ibunya sudah meninggal duluan. Terus ahli warisnya hanya ini, dapat semua. Wah, bisa berantem itu Pak. Ya, berantem itu bukan urusan ustadz. Nah, disinilah pentingnya orang punya pemahaman tentang masalah aturannya. Kalau dia nggak paham agama, mungkin akan berantem. Solusinya gimana Pak kalau ada kayak gini? Solusinya si A wasiat. Wasiat. Dia kasih wasiat tuh kepada kerabatnya yang tidak dapat warisan. Kenapa? Karena nanti kalau bapak mati, dia nggak dapat warisan. Silahkan dikasih wasiat. Mereka tetap dapat, tapi melalui jalur wasiat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 10:30. Selanjutnya kita pulang atau gimana? Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, silakan. Kalau yang kertas kumpulkan ke panitia, nanti ditaruh dulu. Bapak ada yang mau disampaikan? Nah, fadhil silakan. Pakai mikrofon, boleh. Singkat saja. Kena punggungnya Pak, kameranya kena punggungnya. Coba saya pinjam mikrofonnya. Saya pinjam. Nah, kertas saja dulu. Okay. Biar lebih banyak yang kertas. Bisa minta tolong pinjam mikrofon, pakai mikrofon, sambian bacakan. Cari yang pendek-pendek saja. Saya ibu dari dua anak. Ketika ayahnya dari anak-anak meninggalkan warisan berupa properti, yang pembangunan properti itu dari gabungan baik dari ayahnya dan jadi dari saya. Sekarang anak-anak saya masih dalam sekolah dan kuliah. Bagaimana mengenai pembagian warisan tersebut? Bagaimana mengenai pembagian warisan? Kalau kita tuliskan ya, kasusnya seperti ini. A, B punya berapa anak tadi? 2, laki perempuan gitu ya. A meninggal. Baik. Bagaimana cara bagi warisnya? Insya Allah Anda sudah hafal ya. Istri dapat berapa? 1/8. Terus ini sisa 7/8 dibagi L dan P dengan porsi 2/1. Intinya kan gitu ya. Berarti 7/8 dibagi 3, 7/24. Maka L dapat 14/24, P dapat 7/24. Sehingga kalau kita buat rincian B, L, P,
B dapat 1/8 sama dengan 3/24. Ini 14/24. Ini 7/24. Nah, sama kan? Berarti kan 24/24 1 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, Anda bertanya tentang properti. Warisannya berupa properti. Properti ini punya nilai. Saya boleh rincikan sebagai berikut, bahwa objek waris itu ada 2. Ada yang liquid, yang gampang dibagi, dan ada yang non liquid. Kalau yang liquid bisa langsung dibagi. Contoh ya, baju bekas ayah, liquid nggak itu? Hah? Liquid? Tapi anaknya nggak mau. Kamu dapat warisan baju bekas bapakmu, masa cuma baju bekas? Uang, emas, dan seterusnya, itu liquid. Baik. Yang kedua yang non liquid. Ini ada 2 solusi, dijual atau diakuisisi. Diakuisisi oleh salah satu ahli waris. Begini? Baik. Jadi cara baginya, yang liquid tadi bagi 24 gitu aja ya. Kemudian B dapat sekian, L dapat sekian, P dapat sekian. Paling gampang kayak gitu. Yang non liquid Pak, nah kan dijual dulu. Nah kalau nggak laku-laku gimana? Bisa pakai diakuisisi salah satu ahli waris. Nah sebelumnya dipisahkan dulu. Tadi dalam properti itu ibu atau istri punya peran. Maka pisahkan peran istri. Misalnya berapa persen? Ya saya ikut nyumbang 60%. Nah, lebih banyak ya. Atau misalnya 30%. Kemudian berarti di sini peran suami 70%. Yang dibagi waris yang mana? Ini yang jadi warisan. 70% ini dimiliki bertiga kan? 70% properti dimiliki bertiga. Ini kan? Nah, apakah harus segera dibagi, Pak? Tidak. Kenapa? Ya, karena yang namanya properti ini ketika jadi milik bersama terserah mereka. Mau segera dibagi boleh, ditunda boleh. Kalaupun ditunda berarti nanti sampai waktu yang tepat untuk pembagian. Misalnya laku dijual atau diakuisisi oleh salah satu. Anaknya masih kecil, satunya masih sekolah, satunya kuliah. Satu sekolah, satu kuliah, belum punya modal untuk akuisisi. Ya sudah, berarti dipertahankan dulu aja. Makanya tidak diwajibkan warisan harus segera dibagi, kecuali yang liquid. Kalau yang liquid bisa langsung dibagi ya. Minyak goreng, liquid enggak? Baik, perabotan itu liquid enggak? Perabotan liquid ya. Gampang dibagi ya. Ya, semua anak duduk, sendok, garpu, udah selesai ya. Nah, selesai. Karena yang gampang dibagi segera dibagi. Nanti yang sulit Anda bisa menyusun. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Bagaimana dengan barang yang diatasnamakan kepada anak secara surat-surat administrasi yang bertujuan untuk memudahkan urusan administrasi pajak? Nah, bagaimana dengan barang yang diatasnamakan anak?
Pertanyaannya, apakah barang kita atas nama orang lain itu berarti sama dengan kita memberikan barang itu kepada orang tersebut? Ya atau tidak? Tidak. Bapak punya kendaraan mobil? Punya. Mau beli lagi? Takut kena progresif. Akhirnya Anda pinjam KTP tetangga atau teman. Saat Anda pinjam KTP tetangga atau teman, siapa yang akan Anda pilih? Siapa yang Anda pilih? Orang yang menurut proyeksi Anda kayaknya dia nggak bakalan punya mobil sampai mati. Nah, kalau dia punya rencana beli mobil kan nggak bakalan mau. Loh, saya juga mau beli mobil ya Pak. Kalau Bapak pinjam KTP saya sama kena progresif. Baik. Sehingga dalam posisi itu Anda akan milih orang tadi. Nah, saat Anda pinjam KTP dia, apakah sama dengan ngasih mobil ke dia? Ya atau tidak? Tidak. Maka sebatas atas nama orang lain tidak sama dengan memberikan kepada orang itu. Suami beli tanah atas nama istri, itu apakah sama dengan suami hibah tanah ke istri? Saya ulang pertanyaannya ya. Tolong kasih jawaban yang tegas untuk ibu-ibu dulu. Jika suami Anda beli tanah atas nama Anda, atas nama istri, apakah itu sama dengan hibah untuk istri? Tidak. Tidak, insyaallah. Istri sendiri mengakui tidak. Menurut suami gimana? Oh enggak Pak, saya enggak punya rencana untuk hibah. Berarti tanah itu milik suami, walaupun atas nama istri. Baik. Bapak beli cincin, gelang, kalung, kemudian dibawa oleh istri. Itu milik istri atau milik suami? Milik istri atau suami? Milik suami. Tergantung niatnya. Kalau suami membelikan cincin, gelang, kalung sebagai hibah untuk istri, milik istri. Tapi kalau hanya dipinjamkan, berarti milik suami. Ini gelang, kalung, cincin, kamu pakai ya, titip. Nah, maka ibu jangan bangga dulu. Itu belum jadi milik ibu, itu masih milik suami. Karena Anda cuma dicenteli saja, ya. Anda jadi centelan, ya, dititipi perhiasan. Baik, insya Allah paham ya. Lanjut Mas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apabila seorang bapak memiliki beberapa anak pada masa hidupnya, kemudian bapak tersebut berpesan untuk warisannya dibagi rata. Semuanya anak perempuan, Ustaz. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Namun di tengah perjalanan, ketika harusnya harta warisan tersebut dibagi, ada salah satu anaknya yang pindah agama. Bagaimana cara membagi warisannya? Dan di sini digarisbawahi kami tidak mau ada pertengkaran karena dosa juga kalau ribut. Baik, pindah agama itu setelah bapak meninggal atau sebelum bapak meninggal? Kalau pindah agamanya setelah bapak meninggal, berarti saat bapak meninggal dia masih muslimah, dapat warisan. Sehingga karena setelah bapaknya meninggal, berarti saat bapaknya meninggal kan dia masih muslimah, maka anak perempuan ini dapat warisan. Dan sudah benar ya, dibagi rata. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika dalam penggunaan harta pasca kematian salah satunya adalah melunasi hutang. Namun jika si mayit tidak pernah sholat dan puasa saat semasa hidupnya, bagaimana ahli waris membayarkan fidyahnya, Ustaz? Mayit tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa. Iya. Kalau mayit tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa, maka dia tidak disolati dan tidak perlu dibayarkan fidyah karena non muslim, enggak pernah sholat. Jika memang enggak pernah sholat sama sekali ya, tapi kalau masih bolong-bolong, insya Allah masih muslim. Kalau betul mayit sama sekali enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, maka hakikatnya dia non muslim.
Baik. Yuk, belum nyala? Cek. Nah, ini pertanyaannya semisal Ustaz, berarti orang yang murtad itu tidak mendapatkan hak waris ya Ustaz? ya. Orang yang murtad tidak mendapatkan hak waris. Orang yang murtad tergantung kapan dia murtad. Di buku saya sebutkan contoh, judulnya Keluarga Obar-abir. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Beragam agama kumpul jadi satu. Dan mungkin Anda bisa lihat mengenai batasannya. Jadi intinya, kalau dia murtad sebelum pemilik harta itu meninggal, nggak dapat warisan. Tapi kalau dia murtad setelah pemilik harta meninggal, dia tetap dapat warisan. Nah, bila si mayit memiliki hutang lebih besar dari hartanya, siapakah yang wajib melunasinya? bila si mayit punya utang yang lebih besar daripada warisannya, harta peninggalannya, maka semua hartanya dipakai nutupi utang. Kalau masih ada propertinya dicairkan untuk nutupi utang. Karena belum boleh bagi waris sepanjang utang masih ada. Sudah? Kalau kemudian hartanya sudah habis, Pak. Propertinya sudah habis, semua uangnya, tabungannya habis semuanya, utangnya masih sisa. Siapa yang berkewajiban melunasi utangnya? Jawabannya tidak ada. Jadi tanggung jawab pribadi. Kecuali jika sang anak secara sukarela mau membayar utang untuk orang tuanya. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya warisan, lalu utangnya lebih gede daripada warisannya, atau dia punya warisan tapi utangnya lebih gede daripada warisannya, maka nanti utangnya tanggung jawab pribadi. Nanti akan ditagih di akhirat yang bersangkutan. Kecuali jika orang yang hidup, baik anaknya, keluarganya, secara sukarela bayari utang orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh menghibahkan kepada anak yang belum balik dengan cara tetap memegang harta tersebut dan baru diberikan ketika wafat? Apakah boleh gimana? Apakah boleh menghibahkan harta kepada anak yang belum balik dengan cara tetap memegang harta tersebut dan baru diberikan ketika telah wafat? Jadi perbedaan antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah itu diserahkan ketika yang bersangkutan masih hidup. Kalau wasiat itu diserahkan setelah meninggal. Pernyataannya masih hidup, diserahkan setelah meninggal. Sehingga kalau tadi sang bapak bilang, nanti kalau bapak meninggal ini jadi punya kamu, berarti kan dia pemberian yang digantungkan dengan kematian dan statusnya wasiat. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa? Jam 11. Baik, pertanyaan selanjutnya. Orang tua meninggalkan warisan berbentuk perusahaan dengan 5 orang anak. Dengan 5 orang anak. 5 anak. Perusahaan. Di situ ada 1 anak laki-laki dan 4 perempuan. Iya. Kemudian apakah pembagian profitnya dibagi sesuai faraid untuk biaya operasional dan semuanya ditanggung bersama? Baik. Warisannya berupa perusahaan ya. Lalu ada revenue. Dari revenue itu dikurangi biaya operasional, gaji karyawan dan seterusnya, sisanya jadi net profit. Baik. Lalu net profit ini haknya siapa? Semua ahli waris. Baginya gimana? Sesuai porsi. Sehingga kalau misalnya tadi 5 anak, ada yang laki ada yang perempuan, 2:1. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Misalnya yang laki-laki 2, perempuannya 3, ya. Perempuannya 3. Berarti dibagi 2, 2, 4. Satu laki-laki dihitung 2 ya. 2, 2, 4 tambah 3, 7. Sudah? Keuntungannya, net profitnya 700 juta. Misalnya keuntungannya 700 juta.
maka anak laki-laki dapat 200 juta, 200, sisanya 100. Untuk anak perempuan. Loh kok bisa Pak? Ya 2:1 tadi. Begitu ya. Dan protes kalau gitu Pak? Ya nggak boleh protes. Itulah aturan. Allah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat untuk anak kalian, anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bapak, pertanyaannya sudah tercover belum? Sudah tercover, alhamdulillah. Waktu saya menjual rumah warisan, tapi kami terkena pajak negara yang disebut pajak waris dengan jumlah yang sangat besar. Apakah Ada hal pajak ini waris? besar? Ada pajak waris? Oh ada. Masya Allah, baru tahu. Terus pertanyaannya? Apakah hal tersebut benar adanya Ustaz? Benar adanya? Ya, bagaimana kedudukannya gitu? Saya nggak tahu. Kalau ada atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalaupun misalnya diminta, ya, dan Anda kan tidak mungkin menghindar. Kalau bisa menghindar ya pikirkan untuk menghindar. Pikirkan ya. Tapi kalau nggak bisa menghindar, wallahu a'lam. Nah, cukup? Cukup. Baik, karena waktu kita dibatasi jam 11:05, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kata kunci dalam warisan adalah kalau itu kepentingan bapak pribadi, kepentingan ibu pribadi dalam membagi waris harta keluarga, intinya Anda jangan mengambil yang bukan haknya. Mungkin bisa jadi kita menang di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di yaumil qiyamah. Dan apabila ada hak orang lain yang belum terbayarkan, mereka akan nagih kepada kita kelak di akhirat. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.